Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada Ibu Tantina yang telah mempersilahkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami dari grup C. Untuk tugas AKM week ke-9 tentang akuntansi pensiun. Izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tresya Leandri Saragi dengan MPM akhir 220 dan juga ada rekan saya. Perkenalkan, saya Reri Serarin dengan PM akhir 133. Perkenalkan, nama saya Nadina Salsabila dengan NPM akhir 205. Perkenalkan, nama aku Ahmad Syaifuddin Zuri dengan NPM akhir 146. Baik, di sini saya akan menjelaskan exercise 20.6 di mana perusahaan yang memberikan data program pensiun untuk tahun 2022. Katanya ada kewajiban manfaat pasti di tahun 1 Januari 2021 sebesar 560.000 sebelum amandemen. Setelah itu terdapat aset program atau plan aset di tahun 2022 pada 1 Januari sebesar 546.200 yen. Lalu ada kewajiban pensiun itu sebesar 13.800 yen. Amandemen program manfaat layanan masa lalu dengan nilai kini itu 120.000 yen. Tingkat diskonto bunganya sebesar 9%. Lalu ada service cost-nya sebesar 58.000 yen. Ada kontribusinya sebesar 65.000 yen. Lalu ada actual return on plan asset sebesar 49.158 yen. Lalu ada benefit paid to pensiunannya itu sebesar 40.000. Nah, di sini diminta untuk mempersiapkan lembar kerja pensiun yang menunjukkan entry jurnal untuk beban pensiun dan saldo akhir di tahun 2022. Terdapat pensiun aset liability-nya sebesar 13.800 yen. Itu merupakan selisih dari benefit obligasi di tahun 1 Januari 2022 sebelum amandemen sebesar 560 dan juga selisih dari plan aset sebesar 546.200. Maka didapatkan untuk di tahun 2021 itu prior service cost-nya maksud saya untuk pensiun aset liability-nya itu sebesar 13.800. Lalu selanjutnya ada prior service cost itu sebesar 120.000 yen. Itu merupakan biaya layanan pada masa lalu yang dicatat di dalam annual pension expense. Lalu ada pencatatan awal kewajiban dan aset program, di mana ini merupakan sebelum perubahan yang tadi sebesar 560.000 yen dan juga sedangkan aset programnya 546.200 yen, maka selisihnya tadi 13.800 dicatat pada pensiun aset liability. Selanjutnya ada service cost, itu masuk pada beban pensiun sebesar 58.000 yen. Selanjutnya ada biaya bunga, itu kita dapatkan dari 680.000 kita kalikan 9% akan kita dapatkan 61.200 yen. Ini mencerminkan peningkatan kewajiban karena waktu. Selanjutnya ada pendapatan bunga, itu kita cari dari 546.200 dikali 9%, kita akan mendapatkan 49.158 yen. Ini menambah nilai aset program. Selanjutnya adalah kontribusi. Di sini ada 65.000. Kontribusi ini dicatat untuk menambah nilai aset program dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Selanjutnya ada benefit payment, pembayaran manfaat sebesar 40.000 yen. Di sini mengurangi kewajiban manfaat pasti dan aset program dalam jumlah yang sama. Lalu ada journal entry-nya. Dari sini kita tahu menjadi total biaya perusahaan yang harus diakui oleh perusahaan selama tahun 2020-22 itu adalah 190.42 yen. Dengan tunainya itu sebesar 65.000 yen. Kita akan mendapatkan selisih pada pensiunan di aset dan liabilitasnya menjadi 125.042 yen, di mana nantinya penjumlahan dari pensiun aset dan liabilitas yaitu 138.842 untuk kewajibannya. Lalu
pengurangan pembayaran manfaat. Di sisi lain, aset program tercatat sebesar 522.242 setelah memperhitungkan hasil kontribusi dan juga untuk pada defined benefit obligation di sini tercatat sebesar 759.200. Maka dari itu, lembar kerja pensiun menunjukkan bagaimana transaksi-transaksi sepanjang tahun mempengaruhi kewajiban manfaat dan aset program. Jadi di sini ketahui bahwa perusahaan mencatat kewajiban manfaat pasti sebesar 759.200 dan aset program sebesar 522.242 yen. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang soal E28 tentang pengungkapan beban pensiun dan other comprehensive income. Jadi, Tavares Enterprise menyediakan informasi berikut terkait dengan rencana pensiun manfaat pasti. Jadi, pada 31 Desember 2022 ada saldo atau nilai sebagai berikut, yaitu ada defined benefit obligation sebesar 2.729.907 euro dan fair value of plan asset sebesar 2.278.329 euro dan accumulated other comprehensive income net loss sebesar 1.700 dan ada other pension plan data atau data rencana pensiun lainnya, yaitu ada service cost untuk tahun 2022 sebesar 94.000 euro dan ada interest pada 1 Januari 2022 defined benefit obligation sebesar 147.127 euro dan contribution to plan pada tahun 2022 sebesar 93.329 euro dan benefit paid sebesar 140.000 euro dan discount atau interest rate sebesar 6%. Jadi instruksinya yaitu yang A adalah menyiapkan catatan untuk mengungkapkan komponen biaya pensiun pada tahun 2022 dan yang B yaitu menentukan jumlah other comprehensive income dan laba komprehensif untuk tahun 2022 dengan laba bersih pada tahun 2022 adalah sebesar 35.000 euro. Lalu yang C yaitu menghitung jumlah akumulasi other comprehensive income dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang exercise 20.8 bagian A yaitu prepare the note disclosing the components of pension expense for the year 2022 atau siapkan catatan yang mengungkapkan komponen biaya pensiun untuk tahun 2022. Jadi komponen dari beban pensiun untuk tahun 2022 ada 3, yaitu yang pertama service cost sebesar 94.000 euro dan yang kedua ada interest cost yaitu 6% dari defined benefit obligation dan yang ketiga ada interest revenue yaitu 6% dari fair value of plan asset. Jadi perhitungan dari beban pensiun pada tahun 2022 adalah service cost sebesar 94.000 euro ditambah dengan interest cost sebesar 163.794 euro dikurangi dengan interest revenue sebesar 136.700. Jadi total pension expense for 2022 adalah 121.095 euro. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagian B yaitu menentukan jumlah other comprehensive income dan laba komprehensif untuk tahun 2022. Jadi diketahui bahwa laba bersih atau net income untuk tahun 2022 adalah sebesar 35.000 euro. Jadi yang pertama kita hitung other comprehensive income-nya. Jadi diketahui asset loss-nya yaitu sebesar 136.700 dikurangi 130.000 euro sama dengan 6.700 euro. Jadi total other comprehensive loss-nya sebesar 6.700. Lalu, setelah diketahui other comprehensive loss-nya, kita hitung comprehensive income-nya. Diketahui net income untuk tahun 2022 adalah sebesar 35.000 euro, dikurangi dengan other comprehensive loss-nya, yaitu 6.700 euro. Jadi, comprehensive income untuk tahun 2022 adalah sebesar 28.300 euro. Jadi kemudian di sini saya akan membahas
28 yang bagian C. Jadi di sini kita disuruh untuk menghitung jumlah akumulasi pendapatan komprehensif lain yang dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2022. Jadi tadi pada soal terdapat akumulasi OCI dengan nilai kerugian bersih di tanggal 1 Januari 2022 yaitu sebesar 1.700 euro. Kemudian tadi sudah dihitung pada bagian sebelumnya bahwa terdapat kerugian aset sebesar 6.700. Jadi sehingga akumulasi dari pendapatan komprehensif lainnya ini berada pada debit yaitu rugi sebesar 8.400 euro. Kita bahas soal nomor 2010. Soalnya sendiri yaitu Henning PLC mensponsori program pensiun imbalan pasti untuk karyawannya. Data berikut ini berkaitan dengan pengoperasian program untuk tahun 2022. Data yang pertama, nilai kini aktuarial imbalan masa depan yang diperoleh karyawan untuk jasa yang diberikan pada tahun 2022 adalah sebesar 56.000 pound sterling. Lalu yang kedua, kebijakan pendanaan perusahaan mensyaratkan kontribusi kepada wali amanat pensiun sebesar 145.000 pound sterling untuk tahun 2022. Lalu yang ketiga, pada tanggal 1 Januari 2022, perusahaan memiliki kewajiban imbalan pasti sebesar 900.000 pound sterling, akumulasi kewajiban imbalan sebesar 800.000 pound sterling, dan saldo akumulasi OCI pada rugi sebesar 40.000 pound sterling. Nilai wajar aset program pensiun adalah sebesar 600.000 pound sterling pada awal tahun. Tingkat diskontonya yaitu adalah 9%. Hasil aktual aset program adalah 60.000 pound sterling dan tidak ada manfaat yang dibayarkan. Untuk instruksinya yang A, tentukan jumlah komponen beban pensiun yang harus diakui oleh perusahaan pada tahun 2022. Lalu yang B, siapkan ayat jurnal untuk mencatat beban pensiun dan kontribusi pemberi kerja kepada wali amanat pensiun pada tahun 2022. Kemudian yang C, tunjukkan jumlah yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan untuk tahun 2022. Di sini saya akan membahas yang bagian A. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan jumlah komponen beban pensiun yang harus diakui oleh perusahaan pada tahun 2022. Nah, yang pertama di sini ada service cost, sudah tertera pada soal, yaitu sebesar 56.000 pound sterling. Kemudian terdapat interest expense, yaitu dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto 9% dikalikan dengan kewajiban imbalan pasti sebesar 900.000 pound sterling. Jadi hasilnya yaitu sebesar 81.000 pound sterling. Kemudian terdapat interest on plan assets, ini dihitung dengan mengalihkan tingkat diskontonya tadi 9% dikalikan dengan nilai wajar aset program pensiun sebesar 600.000 pound sterling, sehingga hasilnya 54.000 pound sterling. Nah, kemudian service cost ditambah dengan interest expense, lalu kemudian dikurangi dengan interest on plan assets. Maka beban pensiun untuk tahun 2022 yaitu sebesar 83.000 pound sterling. Jadi di sini adalah bagian B, di mana di debit ada pension expense sebesar 83.000, kemudian ada pension asset atau liability sebesar 62.000, dan dalam kreditnya yaitu cash sebesar 145.000. Karena kenapa kok harus ada debit sebanyak pension asset atau liability itu sebanyak 62.000 itu karena untuk mencatat pension expense dan kontribusi karyawan itu dikurangi dari 145.000 dikurangi 83.000. Kemudian yang C ada income statement, yaitu berisi tentang pension expense besar 83.000. Kemudian ada di statement of financial position-nya yaitu net defined liability sebesar 300.000. Kemudian ada accumulate OC atau loss sebesar 101.000.